Fasyari'atun ahdhum bidinin kholiki. Fasyari'atun, maka bermula syariat. Apa sih syariat itu? Itu ahdhun, mengambil atau menjalankan, makna muradnya. Mengambil bidinil kholiki, kepada agamanya Allah, aturannya Allah. Waqiyamuhu, dan waqiyamuhu, dan menjalankan din, agama. Waqiyam, atau menegakkan. Waqiyamuhu, dan menegakkannya seseorang bil amri, terhadap segala perintah, wan nahyi, dan larangan, injala, dengan jelas. Injala, dengan jelas. Itu definisinya syariat. Jadi syariat itu adalah ahdhum bidini kholiki, yaitu melakukan agamanya Allah dengan cara apa? Waqiyamu bil amri wa nahyi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Itu namanya syariat. Ya, pokoknya aturan-aturan fikih itulah. Larangan, semua larangan dilakoni. Semua perintah dilakoni, semua larangan itu tok. Nah, lalu thariqat apa? Wa thariqatun ahdhun bi ahwatokal wara. Wa thariqatun ahdhum bi ahwatokal wara. Wa azimatin kariyadhatin mutabattila. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadah nurat tajalli bin jila. Wa tariqatun, sedangkan tariqat itu ahdhun, mengambil, bi ahwato, dengan yang lebih hati-hati, kalwarok, seperti wirai. Wa azimatin, seperti azimah, karyadotin, seperti riyadho, mutabattila, secara mutabattila, secara jungkung itu apa ya? Secara terus menerus. Jungkung itu apa ya, bahasa Indonesia apa ya? Secara pokoknya manteng. Nah, apa? Mutabattilah, jungkung nih kalau bahasa Jawanya. Jadi thariqat itu adalah ahdhun bi ahwato, mengambil agama Allah tapi yang lebih hati-hati. Contohnya kalwarok, seperti wirai. Kalau sekedar menghindari halal haram itu syariat. Tapi kalau lebih dari itu, misalkan menghindari barang sing makruh, barang yang syubhat, barang yang enggak pantas, itu sudah thariqat. Jadi lebih tinggi dari yang syariat tadi itu, kalwaro. Nah, waro, wirai itu memang tingkatan-tingkatan. Kalau menurut Al-Ghazali itu ada namanya wirai al-adl. Wirai adil itu, al-wara'ul adil itu adalah seseorang yang mampu meninggalkan perkara haram dan menjalankan perintah. Itu namanya wara'ul adil. Wira tingkat ya paling rendah. Ya ukurannya itu ya manut aturan fikih. Enggak gelem mangan riba, enggak gelem nyolong, enggak gelem ngentit barangnya orang, enggak gelem terus sholatnya ya penuh. Nah, pokoknya perintah larangan. Itu wirai adil. Ada lagi wira'us sholihin. Wirainya orang soleh. Apa? Yaitu seseorang yang sudah mampu menghindarkan diri dari barang-barang syubhat. Barang-barang sih nggak jelas itu ditinggalkan. Barang-barang yang nggak jelas. Halal haramnya, syubhat. Barang-barang sing nggak pantas,
makruh misalnya. Terus ada wira'il muttaqin. Wira'il muttaqin itu lebih tinggi lagi. Apa? Yaitu orang yang sudah mampu menahan diri untuk tidak mengambil perkara-perkara sing halal karena takut di dalam halal itu nanti menjatuhkan dirinya ke perkara haram. Jelas-jelas halal itu mau. Karena dia khawatir akan tergoda untuk jatuh kepada perkara haram. Kipi ya contohnya ya. Halalnya nggak gelap. Jadi saking hati-hatinya jogo jangan sampai kita itu jatuh kepada barang haram sampai perkara halal sing berlebihan aja nggak mau. Yes, secukupnya. Cara manfaatkan ya bigot bil hajah. Sebutuhnya saja, nggak mau berlebih. Kalau misalkan ngambil harta yang berlebih itu takut nanti kecampuran apa-apa. Tapi kalau pas kebutuhan saja, maka dia akan terhindar dari terjerumus untuk kepada keharaman. Nah, yang hebat lagi itu wira'us siddiqin. Wira ini orang siddiqin itu jangankan mikir perkara haram, mikir selain Allah saja enggak. Mikir selain Allah saja, jangankan merencanakan maksiat, mikir tentang maksiat aja enggak. Ini sudah Masya Allah. Nah, kira-kira orang yang melakukan hakikat itu sudah mampu menjalankan wirainya seperti itu. Ini kalau dilakukan terus zuhud, ya, itu maksud. Lagi wa azimatin dan azimah. Azimah itu al-jiddu. Jadi gini, azimah itu serius menahan diri untuk menundukkan nafsu agar nafsunya itu manut kepada syariat. Kan gini, nafsu ini kan yang selalu mengajak kepada kejahatan, kemudian dia ini menghalang-halangi untuk menuju kepada Allah. Nah, tapi satu sisi orang itu bisa hidup ya karena nafsu. Buktinya sampai minum gini nih, itu ya karena ada keinginan nafsu. Sampai makan, sampai menikah, itu pendorongnya adalah nafsu. Tapi masalahnya untuk menurutinya itu nafsu itu cenderung selalu menyeleweng sehingga kemudian sampai kepada keharaman. Nah, bagaimana nafsu itu dikendalikan? Nafsu itu nggak boleh dibunuh, artinya nggak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan malah bahaya. Misalkan nafsu seks sampai dihilangkan akhirnya nggak mau kawin, nggak mau menikah. Nafsu makannya dihilangkan akhirnya nggak mau makan, malah meninggal mati. Ya. Nafsu apa lagi? Jadi nurutin nafsu itu boleh sepanjang nurut nafsunya itu manut dengan aturan syariat. Itu yang disebut dengan himmah. Himmah itu jadi orang punya cita-cita tinggi, punya ingin itu karena nafsu. Nah, tapi nafsu yang disetir dengan syariat, akal sehat, pertimbangan hati itu namanya himmah, bukan nafsu lagi. Nah, jadi prinsipnya sekali lagi nafsu itu perlu dikendalikan. Lah untuk mengendalikan itu harus biljiti, harus serius, harus ditahan, diriyadoi ya, kariyadhotin seperti riyadho. Riyadho itu apa? Riyadho itu menghajar nafsu untuk dilatih biar tunduk, biar manut. Caranya piye? Caranya lakukan sesuatu yang berlawanan dengan nafsu. Untuk mengajarnya ini, nafsu kepingin makan bakso, justru malah jangan makan bakso, makanlah tempe. Nafsu kepingin makan tempe, jangan makan tempe, makan bakso. Ya, jadi pokoknya berlawanan lah. Nah, mulai ada kaidah begini. Kalau sampai bingung melakukan dua pilihan, ini mana ya sama-sama baiknya? Mau melakukan ini baik, yang mana ya? Pilih mana yang paling berat bagi nafsu, itu jalankan. Sekali bodoh-bodoh baiknya, sama-sama baiknya, sama-sama fardhunya lah kira-kira begitu. Itu ukurannya adalah
pilih mana yang paling bertentangan, paling berat bagi nafsu, jalankan. Jadi azimah tadi itu apa? Serius untuk mengendalikan nafsu. Ai al-jiddu wal sabru 'alal amri asyak 'alan nafsi al-mukhalif li hawa. Jadi serius dan sabar telaten untuk menjalankan perintah yang berat bagi nafsu. Para ulama itu thariqah ini intinya ada 3 sebetulnya. 3. Pertama, ngirit bicara. Ngirit bicara itu artinya ojo ngomong kecuali terpaksa. Iya maksudnya. Jangan ngomong kecuali terpaksa. Jadi isinya dzikir, fikir dan sebagainya. Enggak ngobrol kecuali kalau enggak terpaksa. Terpaksa tuh begini, sampai jalan kemudian disapa orang, ini harus dijawab. Kalau enggak jawab dosa. Nah, maka itu baru boleh ngomong. Kalau sampai bisa melakukan ini, Masya Allah pahalanya itu. Ngomongnya itu diganjar pahala wajib. Kan ibadah itu kan tingkatan kan, ada ibadah wajib, ibadah sunat. Ibadah wajib pasti lebih utama daripada ibadah sunat. Lah, ngomong sing terpaksa itu ganjarannya podo dengan ibadah wajib. Sahabat Abu Bakar itu tadi kitab mana ya saya lupa ya. Itu kebiasaannya itu ngemut kerikil. Nah terus saiki permen mungkin. Ngemut kerikil, dimut. Kalau mau ngomong baru diambil. Setelah ngomong dimasukkan lagi. Apa artinya kira-kira? Biar lisannya bisa dikendalikan. Ngomong kalau terpaksa saja. Bisa nggak dipraktekkan? Dipraktekkan kan? Itu namanya salah satu ngelakoni thariqah seperti itu. Satu, ngirit bicara. Jangan bicara kecuali kalau tidak terpaksa. Yang kedua, menjaga perut dalam kondisi tidak kenyang. Artinya lapar, alju. Satu, jangan sampai perut kemasukan barang haram, jangan sampai terlalu kenyang, jangan sampai kenyang. Artinya apa? Just ahli poso, ahli tirakat, ahli. Tujuannya apa? Orang kalau kenyang itu berat. Mau ibadah berat, pikirannya juga itu kalau kekenyangan, benar nggak ya? Tapi kalau terlalu lapar juga ya. Kalau terlalu lapar juga bermasalah juga. Ibadah juga malah nggak karu-karuan, belajar juga wah mulat-mulat gitu. Apa tadi? Satu, menahan mulut, perut, kemudian apa satunya ya? Di dalam hadis serba ini kan dulu pernah itu ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Salah satu ukuran baiknya keislaman seseorang itu adalah sejauh mana dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, yang nggak manfaat termasuk omongan, termasuk sudah ya waktunya ya. Saya mana tadi? Wah kaki kotun, oh ini. Apa tadi? Hikmat bicara, lapar, terus as-sahar. As-sahar itu betah melek. As-sahar itu betah nggak turuan dah. Apa tidur berapa jam rata-rata?
Jadi gini, kiai-kiai kuno dulu itu nggak pernah tidur selama hidupnya. Nggak pernah tidur, tapi ketiduran. Jadi baca buku ketiduran. Jadi nggak pernah tidur. Anak-anak wiritan ketiduran. Berarti tidurnya itu terhitung wiritan. Orang mutola'ah kemudian ketiduran, sekalipun tidur itu pahalanya itu pahala mutola'ah. Orang wiritan ketiduran, sekalipun tidur itu pahala ya, jadi melekan. Kuat melek tidak tidur tapi dipakai untuk ibadah, bukan untuk santri guys. Tuh, saya kira untuk bukaan hari ini, insya Allah besok dilanjutkan tentang apa itu hakikat. Jadi kesimpulannya tadi, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah untuk melakukan syariat thariqah sekuatnya. Semoga bermanfaat.